Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Jenny di Petarukan. Lebih tepatnya manggilnya Pak Jenny, tapi tidak apa-apa lah diceritain ini biar gampang gitu ya. Mas Jenny aja, soalnya menceritakan mengenai Mas Jenny yang masih muda. Jadi kejadiannya itu kita mundur ke belakang ke sekitar tahun 70-an akhir gitu ya. Nah, di tahun 70-an akhir tersebut di kampungnya Mas Jenny itu listrik belum masuk, masih gelap ya. Dan Mas Jenny itu lahir dan besar di keluarga pengusaha tahu. Jadi ya dia memang waktu itu bersekolah, tapi cuman sekolah sampai SMP doang, dan kemudian membantu orang tuanya itu untuk berdagang gitu ya. Dan dagangnya itu ya di sebuah pasar. Ini karena narator tidak terlalu mengerti daerah Pasuruan seperti apa, cuman mungkin kurang lebih ya daerah-daerahnya itu mirip-mirip lah dengan daerah kawan-kawan semuanya di tahun segitu, di tahun 70-an. Yang jelas listrik belum masuk. Untuk akses ke daerah kota itu nggak jauh sebenarnya. Mas Jenny sendiri memang tinggal di daerah perkotaan gitu ya. Cuman dia masuk ke kampungnya. Dan waktu itu di kotanya pun belum masuk listrik di sana. Mungkin listrik ada, tapi belum merata. Jadi jalan itu ya masih gelap banget, dan lampu-lampu jalan juga belum terpasang. Nah, Mas Jenny itu dagang tahu itu biasanya itu sore. Jadi ada satu pasar, itu pasarnya itu pasar malam, ramainya itu kalau malam hari. Dan yaitu dagangnya berangkatnya itu ya mesti sore. Kalau siang ya nggak ada orang jualan di situ. Mungkin ada gitu ya di pasar tersebut, cuman kalau siang itu orang tuanya, ibunya atau bapaknya yang jualan di tempat tersebut. Giliran sore harinya sampai malam itu biasanya berangkat dari sekitar jam 4 sore, nanti pulang-pulang itu sekitar jam 11 malam. Itu tugasnya si Mas Jenny. Mohon maaf. Nah, itu udah menjadi rutinitas keseharian dia. Udah kurang lebih sekitar 1,5 tahun ke belakang Mas Jenny menggeluti itu tadi sebagai seorang pedagang tahu ya, di usia yang relatif masih cukup muda ya. Belajar dari orang tuanya, diajarin semuanya, kesini naik angkot dan sebagainya begitu ya. Terus udah entah naik angkot, entah naik delman, entah naik apes, pokoknya kendaraan umum ya. Karena pasarnya itu lumayan cukup jauh. Jaraknya itu mungkin kisaran 6 atau 8 km dari tempatnya si Mas Jenny tadi. Jadi harus pakai kendaraan itu tadi. Apalagi tahu bawaannya itu berat, ada airnya juga gitu kan. Bawa dengan dulu itu pakainya blik. Blik itu apa ya? Kayak tempat minyak sayur yang terbuat dari seng. Zaman dulu itu banyak. Mirip kayak kaleng kerupuk begitu. Cuma kalau misal kaleng kerupuk itu kan ada kacanya ya gitu. Nah itu si blik tadi itu nggak ada. Cuma beneran kaleng kotak begitu. Nanti buat bawa tahu itu atasnya disobekin gitu ya, biar nggak tajam ya, dilipat-lipat begitu pinggir-pinggirnya. Nah dikasih tali dan sebagainya, itu kayak pengganti ember plastik lah. Ember plastik kata Mas Jenny dulu ada, cuman memang masih jarang. Kami kebanyakan ya makanya itu blik itu tadi. Nah ini singkat cerita, Mas Jenny kan rutinitas berangkat dari rumah ke sana itu setiap sore sampai malam hari. Ya tentu saja banyak pengalaman-pengalaman horor yang dilewatin. Karena apa? Rute yang dilewatin oleh Mas Jenny di kampung itu ngelewatin beberapa titik yang memang terkenal angker di sana. Ya sama warga itu kalau lewat ke situ ya banyakan permisi-permisi. Terus anak-anak dulu kalau misal siang hari itu udah boleh nunjuk gitu ya. Misalkan nunjuk pakai telunjuk ke itu suatu pohon atau apa, itu nggak boleh gitu. Kalau nunjuk udah terlanjur itu harus dicucup. Katanya buat ngilangin kutukannya. Ya mungkin kawan-kawan pernah mengalami ya, masa-masa segitu ya, tahun 90-an itu masih banyak yang seperti itu.
Nah, Mas Jenny itu ngelewatin yaitu tadi takut, cuman ya dipaksain, lama-lama pun terbiasa. Nah, di rute jalur itu, rute jalur dagangnya Mas Jenny yang masih di dalam kampung, bukan udah keluar kota ya. Kita nanti nggak ceritain yang di luar kotanya seperti apa, cuman di kampung aja. Nah, di kampungnya itu ada satu spot, itu spot favorit buat orang-orang di sekitaran sana, di RT situlah boleh dibilang. Jadi ada satu rumah, jaraknya nggak terlalu jauh dari jalanan kampung. Jadi bukan yang rumah halamannya lebar gitu tuh, enggak. Halamannya kecil, mungkin jaraknya sekitar 3 meter lah, 3 atau 4 meter dari batas jalan kampung di situ. Nah, rumah itu ada sebuah warung. Dan warungnya itu tutupnya malam sampai jam 12 sampai jam 1 pagi. Nah, yang menarik lagi, di teras rumah tersebut ini ada sebuah papan karambol. Kawan-kawan mungkin ya enggak tahu ya, tahu lah karambol gitu ya. Soalnya biasanya yang kesini tuh enggak tahu karambol itu apa, mungkin gitu ya. Papan karambol itu kayak papan kotak, ada kayak koin-koinnya, kayak buah-buahnya gitu, nanti yang didorong pakai selentik gitu, pakai ini ya, pakai telunjuk atau pakai apapun itu, yang penting bisa jalan. Dikasih pelicin, pelicinnya itu macam-macam, ada yang namanya kristal, itu licin banget. Ada yang biasanya yang paket hematnya itu pakai tepung tapioka, aci begitu ya. Kalau pengen agak licin lagi pakai tepung terigu. Kalau pengen ada baunya wangi-wangi gitu ya, pakainya bedak bayi. Itulah pengalaman narator dulu juga seperti itu, makanya tahu. Nah, itu ada papan karambol, dan setiap malam di tempat itu tuh pasti rame. Yang bikin semangat Mas Jenny dagang itu adalah yaitu tadi tempat dengkulnya kelihatan, ditutup aja gini ya. Yang menyenangkan, yang ditunggu-tunggu oleh Mas Jenny setiap malam itu ya momen pulang dagang. Jadi setiap pulang dagang itu pasti Mas Jenny mampir di tempat itu karena rame, menyenangkan. Ini mungkin kalau zaman sekarang biasa aja, tapi ini di tahun 70-an akhir itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan gitu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu sebelum kelupaan. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah, kualitas premium, digoreng sendiri tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa ubi, pokoknya nggak pakai campuran. Bener-bener bawang murni, dan bawangnya sendiri itu bawang Brebes. Bawang Brebes itu terkenal dengan aroma dan rasanya yang kuat gitu ya. Jadi bawang gorengnya tuh kerasa banget. Beda dengan mungkin bawang impor yang ukurannya tuh gede-gede gitu ya. Oh menarik, bawangnya gede, cuman rasanya itu cenderung lebih hambar. Aromanya itu nggak keluar. Nah ini pakai bawang Brebes. Untuk kawan-kawan mungkin yang berminat bisa langsung cek aja di bawah. Ini ada link-linknya. Ada di Shopee, Tokopedia, di TikTok juga ada. Atau bisa order langsung di websitenya nyaiwiji.com. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Itu aja, kita lanjut lagi cerita dari Mas Jenny tadi. Setiap malam itu semangat pulang dari pasar, aku pengen pulang gitu ya. Ini udah habis, aku pengen cepet-cepet sampai rumah, mau main karambol, intinya begitu. Meskipun kadang nggak dapat giliran atau apa, karena yang ngantri juga lumayan cukup banyak. Tapi ya yang penting menyenangkan, bisa ketemu sama orang-orang, bisa ngobrol-ngobrol lah di sana. Ketawa-ketawa, Mas Jenny bisa cerita tadi dagang bagaimana, dapat updatean juga dari teman-teman yang lain. Itu bener-bener momen yang sangat ditunggu. Gelap-gelapan, cuman pakai petromak doang. Warung juga ada, pengen beli rokok deket, pengen beli es, pengen beli pisang, semuanya itu juga ada di warung tersebut. Nah, pada suatu malam, Mas Jenny kan dagang seperti biasa ya. Nah, cuman begini, dia beberapa hari lalu itu sempat berhenti, sempat libur gara-gara kakinya Mas Jenny itu kena beling. Orang dulu itu kan mainnya di kebun gitu ya, nggak pakai sendal atau apa, dan mungkin warga masih banyak buang pecahan kaca, gelas, piring dan sebagainya itu di kebun-kebun seperti itu. Nah, kena kakinya si Mas Jenny itu, dan akhirnya kan terluka. Luka itu buat jalan itu susah, sakit. Akhirnya Mas Jenny libur 2 hari, dia pun tidak dagang.
Dan setelah agak mendingan, cuman masih diperban ya, tapi udah nggak keluar darah, lukanya juga terlihat bersih, udah mau sembuh lah boleh dibilang begitu, cuman masih ditutup perban karena masih terbuka. Nah, udah agak mendingan seperti itu, ya dipakai dagang karena di kaki ya, buat diinjak-injak seperti itu, akhirnya kan berdarah lagi. Dan waktu itu lumayan cukup ya agak sedikit sakit, perih-perih bagaimana. Nah, dia berangkat sore hari, daganglah di situ, di apa namanya, di warung tersebut ya, di pasar itu, pasar malam itu, sampai kurang lebih sekitar jam 10. Nah, jam 10 itu udah kelar, diberesin semuanya. Nanti pulang-pulang ke rumah yang ada ngobrol sesama pedagang, nungguin kendaraan umum gitu ya, entah angkot, entah dokar, entah delman dan sebagainya. Akhirnya setelah ketemu, pulanglah Mas Jenny. Biasanya tiba di depan gang kampungnya tersebut itu sekitar jam 11 atau setengah 11, ya sekitar setengah 11 begitulah, jam-jam segitu. Turunlah Mas Jenny di sana dan merasakan sakit di kaki, cenut gitu kan, senit gitu. Dia pun berpikir, aku mau mampir ke warung gitu, warung yang ada karambolnya, warung karambol sebutnya. Aku mau mampir di situ, sekalian aku mau beli plester luka gitu ya, nggak nyebutin nama. Mas Jenny nyebutin mereknya, cuman nggak usah lah. Plester luka di situ, sekalian aku mau tak ganti, mau tak cek dan sebagainya. Pulanglah Mas Jenny dengan kaki yang agak pincang-pincang begitu gitu kan, karena menahan sakit. Kan di bayangan dia, di tempat karambol itu, sepanjang dia melihat itu selalu rame. Jadi di rumah tersebut yang sampingnya itu warung, ini dari dulu selalu rame. Sebelum ada karambol pun rame. Ada yang melek lah di situ. Setidaknya itu sampai jam 12 malam. Mas Jenny pulang kan, menahan sakit itu, jalan itu agak susah. Berharap di situ rame, tapi ternyata zong. Malam itu aneh, tumben, kata Mas Jenny. Dia lewat ke situ, dilihat dari kejauhan. Petromaknya nggak nyala, cuman lampu yang agak kuning kecoklatan itu ya, mungkin pakai lampu minyak biasa, bukan yang petromak. Kalau ada karambol main, petromak dinyalain, biasanya seperti itu. Ini tuh dari kejauhan, enggak. Dia sepanjang rumah itu masih pakai lampu-lampu minyak karena listrik belum masuk ke sana. Dan udah Mas Jenny jalan ke situ ya sendirian, nahan sakit, takut iya gitu ya, ngelihat ke depan, dah kok petromaknya gak nyala gitu ya, atau mungkin lagi rusak kali ya. Masih positive thinking. Makin deket kok kayak sepi. Biasanya tuh suka ada yang duduk di pagerannya, ada pagerannya setinggi mungkin sekitar 60 cm, itu banyak yang duduk-duduk juga di situ. Lah ini kok nggak kelihatan ada siapapun, kok sepi ya, nggak ada bayangan-bayangan apa, kok kayaknya nggak ada orang di sana. Makin dekat, dia tuh bawa blik-blik itu tadi, sambil jalan gitu. Nah, makin deket ke situ, beneran sepi, nggak ada siapa-siapa. Cuman belum nyampe depan rumah banget, sampai akhirnya Mas Jenny itu melihat papan karambolnya. Wih, papan karambolnya udah ada, tapi nggak ada satu. Di situ sepi kecuali satu orang. Ada satu orang lagi duduk di karambol sendirian, ngadepnya tuh ke arah rumah sana, membelakangi Mas Jenny. Buka baju, cuman nggak tahu pakai sarung, nggak tahu pakai celana ya di bawahnya. Itu lagi duduk bersila, cuman diem aja begini. Rambutnya tuh agak panjang, rambut pendekar seperti itulah. Siapa ya itu ya? Siapa ya? Dipikir-pikir, siapa yang gondrong di sini? Kayaknya ndak ada, kata si Mas Jenny. Ada si Yudi. Oh, gondrongnya nggak begitu. Gondrongnya Yudi tuh begini-begini, nguel-nguel. Ini tuh gondrongnya tuh gondrong agak kasar, kayak rambut singa, kata si itu. Cuman rambutnya tuh warnanya hitam. Siapa ya? Bertanya-tanya kan, penasaran. Sampai akhirnya tuh ada lalat gitu. Wih. Kena disentil begini. Ke situ, itu siapa? Dan yang aneh itu apa? Warung itu kondisinya nutup. Nah, warungnya tutup. Aku mau ganti plester luka kan, kecewa. Aduh, tutup. Gimana ya? Terus sama itu ada satu orang
Mas Jenny karena kebiasaan duduk di situ, rasa-rasanya itu kalau misal ngelewatin begitu aja, kaki itu berat gitu kan. Jadi apapun yang terjadi, apapun kondisinya, udahlah tak mampir sebentar, numpang ngerokok sebatang atau bagaimana. Warung tutup, papan karambol ada, lampu pakainya lampu minyak doang. Ada orang duduk sendirian di situ. Itu siapa? Mas Jenny pun ke sana. Seret, duduk sendiri aja, Mas. Iya, kata si orang itu, jawabnya itu pelan gitu. Iya. Tumben ya Mas ya, jam segini kok warungnya udah tutup. Sama nggak ada orang di sini. Iya, cuman dijawabnya iya doang. Mas Jenny ngomong apa? Jawabnya iya. Sampai akhirnya, Mas, sampean siapa sih gitu ya? Sampean tuh orang sini atau bukan gitu? Ditanya sama Mas Jenny. Ya pun masih dijawab iya. Dan Mas Jenny pun akhirnya nanya, namanya siapa Mas? Nggak dijawab waktu itu. Nggak dijawab. Ya wis lah, biarin aja. Duduklah di situ Mas Jenny sampai ngabisin. Karena udah merasa orang ini tuh diajak ngobrol ndak enak. Sementara Mas Jenny orangnya tuh hobinya tuh ngobrol. Ya orang di pasar begitu kan. Kalau nggak ngobrol kan diem aja, nanti dagangannya nggak laku. Ya sok akrab, sok SKSD gitu ya. Sok kenal, sok dekat gitu ya. Nah itu seperti itu. Ini orang nggak asik. Udahlah ngerokok, ngabisin rokok. Habis itu tuh aku mau pulang ke sana. Aku mau main karambol sama orang beginian juga males. Akhirnya sudah. Mas Jenny pun lanjut pulang ke rumah. Begitu lanjut pulang ke rumah, sampai di rumah, Mas Jenny itu tepluk pingsan. Dia jatuh pingsan. Ya dia nggak inget apa-apa lagi waktu itu ya. Bangun-bangun itu pagi. Nah begitu pagi bangun, cerita kan, Jen kamu kenapa Jen semalam? Jadi orang-orang dulu gitu ya, pingsan ya dianggap biasa. Istilah biarin aja pingsan. Ya cuman sempat bikin rame sebentar, terus habis itu udah sepi lagi. Nah keesokan paginya Mas Jenny masih hidup, masih selamat, dia terbangun. Ditanya sama bapaknya, Jen semalam kamu kenapa? Aku udah tahu Pak gitu ya. Aku juga nggak tahu nggak inget apa-apa. Yo kamu pingsan depan pintu, kata si bapak. Nabrak pintu, kedebruk. Pas tak buka, kamu Jen gitu. Kirain kamu kenapa gitu. Enggak Pak, aku nggak apa-apa Pak. Terus sudah Mas Jenny pun mikir, kok aku bisa pingsan kayak gitu ya. Pak tumben Pak, semalam cerita kan. Tumben semalam di warung itu tutup, kata si Mas Jenny. Nggak ada siapa-siapa di sana. Oh, masa? Iya, lagi sakit kali atau apa pikirnya si orang tuanya ya. Dan akhirnya ya dia kan karena tempat favorit, diomongin banyak orang di situ. Siang pun rame di sana. Mas Jenny pun ke sana di sela-sela waktu gitu kan, lagi senggang itu main ke tempat tersebut, main ke rumah karambol itu. Rame. Minum dulu sebentar. Mantap. Di situ akhirnya nanya, Wak, semalam yang punya warung ya, ibu-ibu, nenek-nenek begitulah. Wak, semalam kenapa tutup warungnya katanya? Tutup. Kapan tutup? Kata si Waknya begitu kan. Semalam tutup Pak, aku biasa pulang jam 11 mau beli plester luka waktu itu kan. Tapi udah tutup Pak katanya. Tutup apa? Anjen katanya. Orang gak ada tutup-tutupan. Beneran sumpah. Itu kan yang pada di karambol pada ngelongok begini kan. Apa Jen? Nanya. Iya semalam di sini sepi. Nah ternyata omongannya Mas Jenny itu dibantah sama orang-orang yang ada di sepi apaan, orang kita sampai jam berapa semalam ya? Sampai jam 2 kata si orang yang di situ. Ternyata Mas Jenny ngelihat semalam rumah tersebut itu sepi. Sementara aslinya rumah tersebut itu ramai normal seperti biasa, warung pun buka. Mas Jenny kan, sumpah aku ndak bohong, sumpah aku, mau bohong gimana? Nggak bohong gimana? Tetap kan, Mas Jenny itu kalah sama orang-orang yang memang semalam begadang di situ. Ya main karambol nggak judi, nggak apa ya, nggak bayaran gitu, cuman seneng-seneng aja hiburan warga. Itu seperti itu, pada membantah, enggak Jen, orang kita sampai gini. Mas Jenny tetap kekeh, sumpah, sampai akhirnya apa tadi malam ya? Aku ada ketemu sama satu orang. Duduk di situ, orangnya tuh gondrong kata si Mas Jenny, dan tak ajak ngobrol ya begitu-begitu doang. Akhirnya apa? Mas Jenny pun pulang kan, semalam aku pingsan kata bapakku, dan
Aku ndak tahu, aku ndak ingat apa-apa lagi. Nah, itu kan jadi tanda tanya gitu kan. Mas Jenny juga bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Aku kok ngelihat rumah ini sepi. Mereka pun bertanya-tanya, iya ya kenapa kata Jenny sepi ya? Sebenarnya kamu lewat mana sih Jen? Aku lewat sini, rumahnya persis, jalannya ini, aku juga sampai rumah gitu. Ya oke itu bener, tapi kamu kayak ngelihat sisi lain dari rumah ini kali Jen. Iya kali ya, kata si Mas Jenny seperti itu. Akhirnya sudah, karena waktunya sebentar, siang itu Mas Jenny pun balik lagi ke rumah ke sana. Nah, malam harinya dia itu, karena semalam itu kan habis pingsan, dia pun akhirnya apa? Sama orang tuanya, Jen, kamu kan kaki masih sakit dan semalam kamu juga pingsan. Udah, hari ini kamu libur dagang dulu. Oh, Mas Jenny kalau libur dagang nggak suka. Soalnya apa? Satu, nggak dapat duit. Yang kedua, nanti begitu nggak boleh melek sampai malam. Nanti nggak boleh main ke tempat rumah karambol tersebut. Itu nggak sukanya begitu. Cuman akhirnya lah, aku dagang aja lah. Setelah memaksa dagang, tetap aja sama orang tuanya nggak boleh. Cuman itu Pak, aku kalau malam pengen main ke situ Pak, ke tempat karambol. Ya udah kamu main, tinggal main aja, orang udah gede gitu. Nah disitulah Mas Jenny baru nyadar, iya ya aku udah gede, aku udah mungkin usia-usia SMA waktu itu. Cuman SMA zaman dulu sepertinya mungkin dari segi pikiran itu lebih dewasa kali ya, mungkin seperti itu. Iya ya aku udah gede ya ternyata ya. Oh berarti boleh Pak aku kesana? Ya boleh, cuman ya jangan malam-malam banget lah, jam 12 atau jam berapa maksimal. Soalnya kan besoknya kamu mesti dagang. Oh iya kamu mesti bantuin orang tua gitu, mesti kerja. Iya Pak. Akhirnya apa? Malam itu Mas Jenny seneng. Oh disuruh berhenti kerja, ya wis enggak apa-apa lah. Akhirnya apa? Dia mainlah ke situ. Setelah mungkin jam 9-an ya, karena jam 8 itu masih ada kewajiban buat ngaji dan yang lain-lain. Jam 9 malam keluar rumah menuju ke warung karambol tersebut. Oh iya, karambolnya itu ada teras, cuma ditaruh di bawah jadi nggak pakai meja. Orang itu digelarin tikar di sana, nanti ya orang-orang pada duduk-duduk di situ. Mas Jenny jam 9 ke situ, udah lumayan cukup rame tapi belum rame banget. Dan akhirnya Mas Jenny pun ikut main gitu, main karambol, cepat cetak-cetak sampai mungkin sekitar jam 10 malam ya. Malam semakin larut, angin mulai kerasa dingin, lampu-lampu di rumah warga pun tampak bergoyang-goyang, termasuk petromaknya itu wup, kalau kena angin itu kan agak sedikit mengecil, nanti membesar lagi seperti itu. Nah, anginnya kencang banget ya kata Mas Jenny dan yang lainnya. Iya, anginnya tumben dingin, beberapa orang juga tampak merapatkan sarungnya, termasuk Mas Jenny juga. Kali ini Mas Jenny itu tidak main, dia tuh lagi posisinya duduk di sekitaran situlah, lagi ngobrol-ngobrol sama orang-orang. Memang agak sedikit beda malam itu, dan tiba-tiba suasana itu menjadi hening. Hening dalam artian begini, semua orang itu rasa-rasanya itu pada diem. Tadi kan pada ngobrol, ini tiba-tiba mereka tuh pada diem kayak dengan kesibukannya masing-masing. Yang lagi ngerokok pun kayak orang lagi menghayal, yang main karambol pun gak ada suaranya. Selama mungkin sekitar 2 atau 3 detik lah, gak lama, tapi keheningan itu Mas Jenny benar-benar menyadarinya. Dep, kok jadi sepi banget ya, kok jadi nyenyet banget ya. Dia nyadar. Nah begitu dia nyadar, dia melihat ada seorang pria. Itu adalah pria yang dilihat kemarin, karena ada petromak. Jadi kelihatan sih itu ya. Dia tidak pakai baju kan, rambutnya tuh panjang, kumis brengosan, brewokan begitu. Cuman apa? Mohon maaf, dadanya itu ada. Dadanya itu gede kata si Mas. Itu laki-laki atau perempuan sih sebenarnya kata Mas Jenny. Dilihatin terus, kok ada itunya gitu kan? Ada gandulnya, ada pepayanya di depan, sama brewokan, brengosan begitu, rambut gondrong, buka baju cuman pakai sarung doang, kayak kain diikat-ikat gitu kan, atasnya itu begitu. Kok bisa begitu kata Mas Jenny? Apa ya, kan cuman sebentar doang, orang itu tuh berlalu, seret ngilang, rame lagi di situ. Dan angin yang tadinya menderu lumayan cukup kencang,
kali itu ya cuman silir-silir doang, masih adem malam itu ya. Dan waktu itu Mas Jenny posisinya apa? Begitu dia nyadar, dia itu udah dipegangin sama beberapa orang teman. Kalian kenapa? Kalian masih dipegangin begitu kan? Wis, kenapa aku dipegangin? Kenapa aku? Jen, ini kamu bukan Jen. Iya, ini aku, emang siapa? Katanya Mas Jenny, kenapa dipegangin sama teman-teman? Dia itu kayak mau jadi macan, ya bilangnya begitu. Kata teman-temannya, itu orang-orang yang ada di situ, Jen kamu tuh mau jadi macan tadi Jen. Begitu. Makanya dipegangin, terus aku nggak ngerasain apa-apa, kata Mas Jenny. Cuman aku tadi ngelihat begini, itu lewat di depan rumah situ. Nah, gara-gara ceritanya Mas Jenny tadi, akhirnya apa? Beberapa orang itu pada ketakutan gitu kan. Satu persatu pada kabur malam itu. Akhirnya cuman sampai jam berapa begitu ya. Nggak terlalu malam banget lah, sekitar jam 11 lewat. Itu di situ udah sepi, orang-orang itu pada takut. Termasuk Mas Jenny pun akhirnya ya dia pulang juga gitu ya. Dan dia cerita sama bapak sama ibunya. Nah, kalau kata bapaknya, Jen, itu setan itu tuh penghuni itu namanya apa ya, Katilayu atau apa gitu ya, lupa. Iya, Katilayu, ada pohon di situ ya yang dilewatin sama si Mas Jenny. Itu Jen, penghuni di situ tuh wujudnya tuh kayak gitu. Dan mungkin dia ngikutin kamu. Berarti yang aku lihat main karambol itu dulu. Iya, itu kata si bapaknya. Terus gimana, Pak? Ya enggak apa-apa, enggak gimana-gimana. Lu aku sampai kerasukan begitu, pas sampai 2 kali. Pertama pingsan, kedua kerasukan. Ya enggak tahulah, nanti tak mintain air, kata bapaknya. Akhirnya bapaknya orang pinter gitu, kembah di kampung tersebut, dibikinin air, diminum, glegek-glegek. Alhamdulillah enggak mengalami gangguan itu lagi. Yo wes, makanya kalau jalan itu permisi-permisi ya cuman bilangnya tuh seperti itu. Mungkin ada kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh Mas Jenny, ngelewatin tempat yang ya dianggap angker begitu ya, dan dia secara tidak sengaja itu melakukan kesalahan, entah nyampar, entah nendang atau apa kayak gitu ya. Dan setelah itu ritualnya Mas Jenny untuk mampir di rumah karambol tersebut bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan selama beberapa tahun ke depan di situ tuh rame, sampai akhirnya apa, di samping rumah itu dibangun ini, kayaknya krosek ya tadi, maaf ya. Di samping rumah itu dibangun lapangan badminton, dan akhirnya tambah rame lagi. Ya itu aja satu cerita dari Mas Jenny. Terima kasih banyak dari Pak Jenny lebih tepatnya ya. Terima kasih Pak Jenny atas atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.